liha bimizan syar'il muhammadi yazharu lahu a'ruhu wa yatadarrakul bil ismai waqtat taqsir. Maka artinya orang yang menghisab dirinya, orang yang menghitung dirinya sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ketika kita masih hidup ini, ketika kita masih diberikan umur, diberikan badan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hisablah diri kita, perhitungkanlah diri kita sebelum di akhirat nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di dalam kitab Ayyuhal Akhu Syarah Risalatu Ayyuhal Walad, pengarang kitab syarahnya ini beliau mengatakan, mengutip pendapat Al-Imam Ibnul Arabi, qala Ibnul Arabi kana asyakhuna yuhasibuna anfusahum ala ma yatakallamuna bihi wa yaf'alunahu yuqayyidunahu fi daftarin fa idza kana ba'da al-'isha'i hasibu nufusahum wa ahdiru dafatirahum wa naziru fima sadara minhum min qawlin aw amal wa qabilu kullan bima yastahiqu in istahaqqal istighfara istaghfaru aw taubatan tabu aw syukran syakaru summa yanamu fazidna 'alayhim fi hadzal bab. Nah, Al-Imam Ibnul Arabi mengatakan bahwasanya para guru-guru kami terdahulu, beliau menghisap diri mereka, apa yang mereka hisap, apa yang mereka perhitungkan, mulai dari ma yatakallamuna bihi, apa yang mereka ucapkan, ma yaf'alunahu, apa yang mereka lakukan, dan bahkan yuqayyidunahu fi daftarin, bahkan ada di antara guru-guru daripada Imam Ibnul Arabi itu membuat satu catatan, membuat daftar-daftar apa saja yang telah dia ucapkan pada hari itu, apa saja yang telah dia lakukan pada hari itu. Fa iza kana ba'dal isya'i hasibu nufusahum, maka setelah lewat waktu Isya, setelah beliau melaksanakan salat Isya, setelah waktu Isya, para guru-guru Imam Ibnul Arabi itu menghisap diri mereka dan membaca daftar yang telah beliau tulis, mulai dari ucapan dan perbuatannya. Wa qabilu kullan bima yastahiqu in istahaqqa istighfaran istaghfaru. Nah, ketika para guru tersebut, para imam tersebut menemukan catatan yang diucapkannya, yang harus dia istighfar, yang harus dia memohon ampun kepada Allah. Misalnya satu hari ini aku telah mengatakan sesuatu yang tidak pantas aku ucapkan, atau misalnya telah mengucapkan sesuatu yang menyakiti perasaan orang lain, ucapan ini mesti diistighfari, maka mereka beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan perbuatannya. Apabila perbuatannya entah yang dijalankan oleh kakinya, entah yang dilakukan oleh tangannya dan semua anggota badannya, maka ketika perbuatannya tersebut menimbulkan sesuatu yang menyebabkan atau yang mengharuskan dia beristighfar, maka para ulama tersebut beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Au taubatan tabu, atau seandainya ucapan yang mereka ucapkan pada hari itu atau perbuatan yang mereka lakukan pada hari itu menyebabkan mereka harus bertaubat dari perbuatan tersebut, maka mereka mulai daripada setelah Isya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Au syukran syakaru, atau ketika beliau menemukan pada catatannya itu sesuatu yang mesti beliau syukuri, yang mesti disyukuri, maka mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beginilah di antara yang dilakukan oleh para salafun salihun untuk menghisap dirinya. Bahkan terkadang ada yang membuat catatan dari pagi sampai malam, apa yang telah dia ucapkan,
apa yang telah dia lakukan, jika seandainya ucapan dan perbuatannya menyebabkan dia diwajibkan, diperintahkan untuk beristighfar, maka mereka akan memperbanyak istighfar setelah solat isya. Kemudian apabila yang dilakukannya itu menyebabkan mereka untuk bertaubat kepada Allah, mereka memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, jika seandainya yang mereka ucapkan atau yang mereka lakukan menyebabkan mereka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang dilakukan atau yang diucapkan menyebabkan atau mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka para salafun salihun itu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beginilah cara orang-orang saleh terdahulu dalam mengamalkan hadis Rasulullah ini, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang saleh terdahulu setelah waktu isya mereka gunakan untuk bertafakur, untuk muhasabah diri terhadap apa yang telah dia ucapkan, apa yang telah dia lakukan pada hari itu. Maka begitulah seyogyanya hendaknya yang kita lakukan, apalagi kita yang orang awam ini. Mungkin dalam ucapan kita, dan sadar atau tidak kita sadari, dalam ucapan kita pasti banyak sesuatu yang dapat menimbulkan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patut setiap hari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama terdahulu mencontohkan kepada kita, banyak di antara para ulama terdahulu mencontohkan beristighfar terhadap sesuatu yang dia ucapkan, bahkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sesuatu yang dia sampaikan, dari sesuatu yang dia nasihatkan kepada orang lain, dan sesuatu itu belum dia lakukan, belum mereka amalkan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Busiri, astaghfirullah min qaulin bila amalin, aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari ucapan yang tidak aku lakukan. Maka beginilah hendaknya kita setiap hari kita muhasabah diri kita, agar kita selalu ingat kepada Allah, agar kita setiap hari semakin bisa memperbaiki diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkaitan dengan pesan Imam Al-Ghazali kepada muridnya, lam ta'ma lam ta'lam lam tajidil ajra, selagi engkau tidak mengamalkan sesuatu, engkau tidak akan mendapatkan balasan. Maka begitu juga hendaknya di setiap waktu kita, di setiap hari kita, hendaknya kita gunakan satu waktu untuk muhasabah diri, agar kita bisa memperbaiki apa yang sudah kita lakukan. Jika yang sudah kita ucapkan itu sesuatu yang dapat menimbulkan azabnya Allah, bisa kita rubah untuk kedepannya. Jika yang kita lakukan merupakan ketaatan yang patut kita syukuri, bisa kita tingkatkan untuk lebih baik. Maka oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam waktu kita 24 jam dalam sehari semalam itu, hendaknya ada satu waktu yang kita gunakan untuk muhasabah diri kita. Apa yang telah kita lakukan pada hari itu, apa yang telah kita ucapkan pada hari itu, apa yang telah kita perbuat untuk akhirat kita, apa yang telah kita lakukan untuk kehidupan kita yang kekal abadi di akhirat kelak. Makanya Rasulullah berpesan, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini, dan mungkin beberapa hari lagi kita akan memasuki satu Syawal Idul Fitri, dan insyaallah hari ini siang ini merupakan jadwal, kalau di dalam jadwal merupakan jadwal yang terakhir kita, jadwal kultum siang Ramadan, zuhur di bulan Ramadan ini. Oleh sebab itu
Mungkin ada sejak awal kultum Ramadan dulu, mungkin ada kata-kata saya yang salah, mungkin ada ucapan saya yang menyinggung kaum muslimin dan muslimat. Saya memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang saya sampaikan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kaum muslimin dan muslimat, silahkan diambil, silahkan diamalkan. Jika seandainya tidak bermanfaat, jangan diambil, jangan diamalkan dan sampaikan kepada kami, agar kami bisa memperbaiki diri kami, agar kami bisa untuk memperbaiki apa yang telah kami sampaikan untuk kedepannya agar bisa lebih baik lagi. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.